Shalom, Happy Sunday, dan selamat datang di Forward Living Church Online Service. Terima kasih kepada setiap Anda yang terus terhubung dengan Forward Living Church melalui online service ini. Kami senang dapat terus melayani setiap Anda. Kami mengucapkan juga selamat datang bagi setiap Anda yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama dengan kami. Anda disambut dengan penuh sukacita dan menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Saudara, sepanjang bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar mengenai worship and prayer. Ingat, menyembah adalah sebuah sikap hati dan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembahnya yang benar dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kami juga menginformasikan bahwa FLC sudah memulai ibadah onsite di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park. Ibadah hanya diadakan satu kali saja, yaitu pada pukul 10 pagi. Tentunya dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan setiap protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun saat ini FLC belum mengadakan kids service secara fisik. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun kerabat dapat mengajak dan mendampingi mereka dalam beribadah di kids online service di FLC YouTube channel @Forward Living Church. Saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah, serta meresponi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyikan puji ini dengan iman buat Tuhan. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Nyatakan Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Allah yang luar biasa dan Engkau sanggup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami datang dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Dan biarlah segala keagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sebab Engkau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Ini pujian kami Tuhan. Mari boleh sama-sama angkat suaramu buat Tuhan Yesus. Nyatakan Dia besar. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, sebab Dia layak, nyanyikan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Dia layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kau diagungkan Tuhan, nama-Mu besar. Dan kami mau nyatakan Tuhan lewat pujian dan sembah kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Nyatakan Dia berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Kami
bagi Raja, Hosana bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau. Hosana bagi Raja, Kau yang layak disembah Tuhan. Layaklah Engkau disembah, Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan, yang berkuasa selama-lamanya di hidup kami, Tuhan. Kami agungkan Tuhan, kami agungkan nama-Mu, Tuhan. Besar, 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 besarlah karya-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu di hidup kami, Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati pujian dan sembah kami bagi-Mu, Yesus, Yesus yang berkuasa, yang bertahta, yang berdaulat selamanya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
suaramu lebih lagi, agungkan Dia, nyatakan. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyatakan Dia layak, Dia layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Dia layak disembah. Yesus Kau layak. Kami mengucap syukur Bapa atas setiap kesempatan, setiap anugerah, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu, merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, bagi keluarga kami yang saat ini pasca operasi miom Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk operasinya Tuhan. Kami berdoa kiranya pemulihan daripada-Mu ada bagi keluarga ini Tuhan. Kami berdoa kiranya dengan bilur-bilur darah-Mu sendiri Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang terbaik terjadi bagi saudara kami ini Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sedang mengalami saraf kejepit Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu, mujizat kesembuhan daripada-Mu masih ada bagi saudara kami Tuhan. Saat ini kami mensupport dia Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini Tuhan, kiranya jamahan-Mu, kesembuhan diterima oleh saudara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi keluarga kami yang perusahaannya sedang dalam masalah. Kami tahu, kami sadar Tuhan, dunia tidak semakin baik Tuhan. Tantangan begitu besar bagi keluarga kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan mujizat. Kiranya saudara kami ini Tuhan Engkau bantu Tuhan. Berikan dia akal budi. Berikan dia ide-ide kreativitas agar masalah dalam perusahaannya dapat diselesaikan dengan baik. Pada hari ini juga Tuhan, kami ingin satukan hati kami Tuhan sebagai sebuah keluarga Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, apapun yang sedang menjadi kerinduan kami Tuhan, apapun yang sedang menjadi tantangan bagi kami. Kiranya dalam masa-masa ini Tuhan, iman kami tidak goyah Tuhan, pengharapan kami masih ada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, yang terbaik telah Engkau siapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya semua indah terjadi tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi Bapak atau Ibu yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkannya di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda telah dijawab Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca Daily Bible Verse hari ini. Daily Bible Verse hari ini diambil dari Matius 6 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita baca sekali lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bangun gaya hidup yang penuh dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat Anda hidupi di kedisiplinan rohani saudara setiap hari. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh one of our leader, Pastor Billy Solang. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan pastikan Anda menerima sesuatu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom, apa kabar FLC Family dan Bapak Ibu Saudara siapapun Anda yang sedang menyaksikan Sunday Service online dari Forward Living Church pada hari ini. Saya menyambut Anda semua dan thank you for joining us lewat ibadah online service pada hari ini. Nah saudara, sebelum saya lebih jauh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk boleh disampaikan pada hari ini, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau karuniakan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan pertolongan, bahkan waktu dan kesempatan yang baik bagi kami untuk boleh terhubung dengan Tuhan lewat ibadah melalui online service pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dan pengurapan-Mu untuk boleh kami mendengar, merenungkan firman, bahkan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut setiap kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kekristenan, kata penyembahan seringkali diidentikan dengan nyanyian atau pujian. Nggak heran ya, karena di setiap ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen, selalu ada saja lagu atau pujian. Tapi saya percaya penyembahan yang sejati adalah sebuah sikap pengagungan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita sedang menyembah Tuhan, kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh main-main ketika kita melakukan itu. Contohnya ketika Anda sedang menyembah Tuhan lewat nyanyian, ya jangan menyanyi secara asal-asalan gitu ya. Lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Sebab jika kita tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu bukan pengagungan, tapi itu penghinaan terhadap Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena lagu pujian kita jadi tidak ada maknanya. Baiklah. Saya akan membacakan satu ayat di kitab Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, worship juga sering diartikan sebagai ibadah. Kata tubuh di ayat ini merujuk pada segala sesuatu yang ada pada diri kita.
termasuk hati kita, pikiran kita, akal budi kita, sikap kita, itu semua harus dipersembahkan kepada Allah. Itulah penyembahan yang sejati. Jadi tidak sekedar nyanyian, tapi keseluruhan hidup kita merupakan sebuah penyembahan yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Nah, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika saya menyebutkan kata KW? Istilah KW ini sudah populer dalam kehidupan kita ya. KW1, KW2. Ya, ini identik dengan barang yang menyerupai, mirip. Ya, mirip dengan originalnya. Kita sebut dengan KW1, KW2. KW itu kalau nggak salah singkatan dari kualitas. Dan semakin besar angka yang kita sebutkan, menunjukkan kualitasnya semakin menurun. Jadi kalau KW1 makin menyerupai dengan originalnya, dan KW7 misalnya itu tentunya makin jauh dari keasliannya. Nah, meski demikian yang namanya KW tidak pernah bisa menggantikan pride atau kebanggaan dari sesuatu yang original. Karena KW meskipun bagus tetap saja identitasnya palsu, ya. Dan fakta yang menarik yang bisa kita temukan dalam kehidupan kekristenan kita, terutama dalam konteks menyembah Tuhan, ternyata banyak orang Kristen telah menjadi, maafkan saya kalau saya boleh katakan ini, penyembah-penyembah KW. Ya, bukan menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi mereka menyembah dalam kepura-puraan. Ops, ya. Nah, terkait hal tersebut, saya ingin memberi tema renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya beri tema penyembah KW. Dan saya tahu, siapapun kita tidak ingin disebut atau tidak ingin punya predikat sebagai penyembah KW, penyembah palsu. Ya, ada banyak orang yang nggak sadar jika penyembahan yang mereka lakukan pada hari-hari ini merupakan false worship, penyembahan yang palsu. Dan tentunya kita sepakat jika Tuhan nggak suka, Tuhan nggak akan berkenan dengan yang namanya penyembahan palsu. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kepura-puraan. Karena Allah membenci kemunafikan. Allah akan selalu melihat kedalaman hati kita ketika kita menyembah Dia. Saya ingat ada satu firman Tuhan yang berkata di kitab Amsal 16 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai selama ini ketika kita melakukan katakanlah ritual penyembahan kita menganggap kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan yang benar. Padahal apa yang kita lakukan justru sedang membuat Tuhan marah, sedang membuat Tuhan murka karena bagi Tuhan itu hanyalah sebuah kepura-puraan. Apa yang kita lakukan tuh enggak sungguh-sungguh datang dari hati kita dan itu hanya sekedar ritual belaka. Siang hari ini atau pada saat ini saya ingin mengajak kita, mari sama-sama kita merenungkan kembali. Benarkah penyembahan yang kita lakukan adalah penyembahan yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin saya pinjam istilah kedokteran kita, diagnos kembali kehidupan spiritual, kerohanian kita. Apakah penyembahan kita masih murni dan disukai Tuhan atau jangan-jangan tanpa sadar kita sudah melakukan penyembahan yang palsu, false worship. Itu sebabnya penting bagi kita tahu indikasi dari penyembahan yang palsu itu seperti apa sih. Jadi kita juga bisa mencoba merenungkan, wah saya jangan-jangan ada di bagian ini. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada kesempatan kali ini, indikasi dari penyembahan yang palsu. Bagaimana penyembahan palsu itu dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, penyembahan palsu dapat terjadi ketika kita bersahabat dengan dunia. Jadi tentunya ini datang dari firman Tuhan ya. Nah, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di kitab Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi garis bawahi kalimat ini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata persahabatan dengan dunia membuat penyembahan kita tidak diterima Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sejajar, saudara. Di saat yang sama kita mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, lalu di saat yang sama kita juga mencoba menyembah Tuhan. Itu nggak akan bisa terjadi, karena apa? Once kita bersahabat dengan dunia, kita disebut musuh Allah. Bagaimana mungkin seorang musuh memberikan penyembahan kepada lawannya? Itu nggak mungkin terjadi. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat apa sih tanda bersahabat dengan dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud bersahabat dengan dunia? Nah, saya bersyukur karena di kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 itu digambarkan dengan jelas bagaimana kita bersahabat dengan dunia, ya. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, atau kita boleh membaca bersama-sama lewat layar monitor Bapak Ibu Saudara hari ini. Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia, ya, dan apa yang ada di dalamnya. Menurut saya inilah bentuk persahabatan kita dengan dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, perhatikan ini, keinginan mata, serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi jelas, lewat ayat-ayat tadi kita bisa mengerti persahabatan dengan dunia terjadi ketika kita sedang menyukai hidup kita dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi bagaimana mungkin kita berpikir kita sedang menyembah Tuhan, di saat yang sama kita sedang mengasihi dunia dan segala keinginannya. Ini akan menjadi sangat kontradiktif. Tahukah saudara jika tiga hal ini merupakan perangkap iblis bagi kita semua, agar kita menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan, bahkan menjadi musuh Allah, tadi dikatakan. Karena tiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, akan membuat kita kehilangan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Keinginan daging itu akan selalu mengikat, tidak mudah untuk dilepas. Apa saja keinginan daging itu, lagi-lagi Galatia 5 ayat 19 dan sampai 21 menuliskan dengan jelas. Galatia 5 ayat 19 dan 2 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Anda bisa baca dan dengar tadi ya, hal-hal yang terkait dengan keinginan daging itu membuat kita tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah, membuat penyembahan kita tidak diterima oleh Allah. Lalu bagaimana dengan keinginan mata? Kitab Amsal melukiskan keinginan mati itu sama seperti dunia orang mati yang tidak pernah merasa puas. Mari kita baca di Amsal 27 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Saudara, saya kira Anda setuju dengan saya, yang namanya keinginan mata kita tuh nggak pernah puas. Secara materialistik khususnya ya, dan pengakuan diri kita, belum lagi ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tanpa sadar kita akan melelahkan diri kita dengan pengejaran-pengejaran hal-hal materialistik, hal-hal lahiriah yang datang dari keinginan mata kita.
Dan firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, katanya, di situ hatimu berada. Makanya Tuhan gak suka sekali dengan hal ini. Karena once kita ada dalam keinginan mata, maka kita kehilangan banyak waktu untuk intim dengan Tuhan. Yang menarik begini, ketika kita hidup dalam kekurangan atau belum berkecukupan secara materi, kita selalu minta berkat sama Tuhan. Tapi ketika kita menerima berkat materi dari Tuhan, pada akhirnya kita kehilangan fokus dengan Tuhan. Kita justru berfokus dengan apa yang kita capai. Itu sebabnya dikatakan di ayat sebelumnya tadi kita baca, bukan tanpa alasan katanya. Kitab suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, Allah sungguh merindukan persekutuan dengan roh kita. Dan dia sungguh cemburu dengan kita ketika kita jauh lebih mengejar hal-hal duniawi yang lahir dari keinginan mata kita dibanding mengejar hadiratnya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi perangkap iblis sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini merujuk kepada kehidupan seseorang atau pribadi atau manusia yang tidak mengandalkan Tuhan lagi, tapi lebih mengandalkan nilai-nilai dunia karena hatinya lebih suka dengan ajaran manusia yang tidak berporos kepada Tuhan. Mari kita baca di Markus 7 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ada kontradiksi lagi. Ayat 7 berkata begini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi lebih suka dengan nilai-nilai duniawi, lebih suka dengan perkataan manusia dibandingkan perkataan Tuhan. Inilah yang kita bisa sebut dengan persahabatan dengan dunia. So be careful. Lalu itu yang pertama, saudara. Yang kedua, false worship atau penyembahan palsu dapat terjadi terhadap diri kita saat kita tidak hidup dalam pertobatan. Matius 3:8 berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah saudara, berkali-kali tentu Anda tahu Alkitab mencatat tentang bagaimana Tuhan sangat menginginkan sebagai umatnya kita hidup berbuah. Ya, berbuah banyak, berbuah tetap dan lain sebagainya. Dan buah itu tentunya hasil dari sebuah pertobatan yang kita alami karena kasih karunia Tuhan. Dalam perjanjian baru, pertobatan juga disebutkan dengan kata metanoia yang berasal dari bahasa Yunani. Metanoia ini memiliki arti mind changing atau perubahan pikiran. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu orang yang telah mengalami metanoia akan juga mengalami perubahan hidup yang memuliakan Tuhan. Karena metanoia juga punya arti berbalik 180 derajat dari cara hidup yang lama. Dan saya yakin itu adalah buah yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya, bukan? Sama seperti buah pertobatan, kita yang akan menikmati adalah bukan saja diri kita, tapi orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita, siapapun mereka. Ini bicara tentang dampak yang luar biasa di mana orang bukan saja dapat melihat perubahan kita yang baik, tapi juga ternyata lewat buah ini kita bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk mereka dapat mengenal Tuhan, mengenal Bapa. Karena Matius 12 ayat 33 berkata dengan jelas, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buah pertobatan saudara dan saya, nama Tuhan akan dikenal. Izinkan saya katakan ini. Tidak peduli serajin apa Anda dan saya hadir di tempat ibadah, tidak peduli seaktif apa
pelayanan kita misalnya yang sudah melayani, selama kita masih hidup dengan habit kebiasaan manusia lama kita tidak mengalami metanoia, perubahan cara berpikir dan perubahan hidup yang baik dalam Tuhan, maka penyembahan kita adalah penyembahan yang palsu. Ya. Bahkan hidup kita bukan menyenangkan Tuhan, jadi batu sandungan bagi orang lain, karena orang akan menilai bagaimana mungkin kita memuliakan Tuhan dengan mulut bibir kita, sementara sikap dan hati kita tuh menjadi orang yang sebenarnya jahat gitu ya. Seperti mungkin yang dikatakan oleh kitab Matius 12 ayat 34. Firman Tuhan berkata begini, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat poin kedua ini selalu remind yourself, ingatkan diri kita masing-masing bahwa kalau kita menyembah Tuhan dengan tidak disertai buah pertobatan kita, perubahan hidup yang baik, maka itu dapat dikatakan sebuah penyembahan yang palsu. Yang ketiga, false worship atau penyembahan palsu akan terjadi ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Kebenaran sini tentu yang dimaksud adalah firman. Kebenaran adalah inti dan hakikat dari sebuah penyembahan. Dan ini bicara kekudusan Bapak Ibu Saudara. Sebab mana bisa kita menyembah Tuhan tanpa menjaga hidup kita untuk selalu hidup kudus. Itu akan menjadi kepalsuan. Ingat, Tuhan tahu loh ya. Tuhan selalu tahu isi hati kita. Kita nggak bisa berpura-pura menyembah Dia sementara hidup kita tuh sedang tidak dalam kekudusan. Kita bisa menipu orang lain. Kita bisa berkamuflase, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Jadi yang namanya penyembahan kita tuh akan sampai sama Tuhan jika frekuensinya sama. Frekuensi yang saya maksud adalah kekudusan. Dia kudus, maka kita pun harus menjaga hidup kita kudus. Karena di bagian lain di Alkitab berkata begini, kejarlah kekudusan. Dan tanpa hidup kudus kita nggak bisa melihat Tuhan katanya. Jadi kalau kita hidup kudus, maka penyembahan kita akan naik di hadapan Tuhan. Lalu mungkin Anda bertanya-tanya, dalam dunia yang keras seperti ini, gimana caranya mau hidup kudus gitu ya? Gimana kita nggak bisa berkompromi dengan nilai duniawi? Sepertinya mustahil, apalagi kan kita belum sempurna. Ya, banyak hal yang kita bisa kasih argumen tentang itu. Tapi saya setuju dengan Anda. Itu sebabnya Yesus berdoa di kitab Yohanes 17 ayat 17. Perhatikan doa Tuhan Yesus ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita semua nih, pengikutnya. Dia minta sama Bapa untuk kita dikuduskan dalam kebenaran. Lalu kalimat selanjutnya menarik. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi memang kita jauh dari sempurna. Tapi Tuhan berjanji kalau kita bisa dikuduskan oleh firman-Nya. Hari lepas hari. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa dikuduskan oleh kebenaran firman jika kita sendiri nggak pernah mau terhubung sama firman. Ini menjadi PR buat kita saudara. Bagaimana kita mau dikuduskan oleh firman jika kita adalah orang yang enggan baca Alkitab contohnya. Jika kita adalah orang yang malas untuk beribadah. Tentunya kita akan sulit untuk dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi saya ingin menutup perjumpaan kali ini dengan apa yang sudah sampaikan tadi. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, yuk hiduplah dalam penyembahan yang otentik, yang dikenan oleh Tuhan. Dan tadi kita sudah belajar ya, ada 3 hal yang dapat membuat kita menjadi penyembah-penyembah KW, penyembah palsu, false worship. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara lewat kesempatan ini, mari jangan hidup bersahabat dengan dunia, jangan kompromi dengan nilai-nilai duniawi.
Jangan adopsi nilai-nilai duniawi dan campur dengan nilai-nilai firman Tuhan. Kita akan sulit untuk menyembah Tuhan di saat yang sama. Yang kedua, punyai atau miliki sikap hati yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Hari lepas hari. Agar apa? Selalu ada buah pertobatan yang lahir dari kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, tinggallah dalam firman Tuhan. Rajinlah baca Alkitab. Sukai firman. Sukai persekutuan dengan Tuhan. Agar kita hidup dipimpin oleh kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Menguduskan kita. Sehingga kita dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Tidak ada ganjalan, ya. Tidak ada hal-hal yang membuat kita enggan mendekat sama Tuhan. Kita bisa menghampiri tahta Tuhan tanpa ragu. Karena firman sudah menguduskan kita. Jadi saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik. Saya berdoa biar Roh Kudus yang memeteraikan dalam hidup saudara. Dan selamat memberikan penyembahan terbaik saudara sama Tuhan. Dan mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat berkat firman yang sudah kami dengar. Hamba berdoa biarlah kami boleh merenungkan ini dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh disebut sebagai penyembah-penyembah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika ada hal-hal yang kami lakukan, sadar maupun tidak sadar, yang membuat kami ada di kategori penyembah palsu. Dan terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Hamba berdoa, biarlah firman-Mu dimateraikan dalam hati dan hidup kami, dan nama Tuhan saya dimuliakan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Anda boleh mengangkat kedua tangan Anda, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Kembalilah dalam segala aktivitas saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna oleh kasih Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong, menghibur, dan memelihara hidup kita mulai detik saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, amin. God bless you. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, Dia layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, nama-Mu besar, termulia. Kau diagungkan Tuhan, nama-Mu besar, dan kami mau nyatakan Tuhan lewat pujian dan sembah kami.